Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Zebi. Aku Zebi. Ustazah Uci. Hai. Dan juga Ustazah Ami tentunya. Oke. Teman-teman dan juga Zebi, kemarin kita sudah belajar tentang pilar 1. Masih ingat enggak? Pilar 1 itu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yuk sekarang lanjutkan. Waktunya pilar, waktunya pilar, waktunya pilar. Pilar ke-1, pilar ke-1, pilar ke-1. Zebi dan juga teman-teman, kemarin kita sudah belajar tentang bersyukur. Oh iya, Ustazah bersyukur. Iya. Sekarang kita mau belajar tentang kasih sayang dan juga kesetiaan. Oke. Kita mulai ya. Yuk. Saya merawat tanaman. Coba Zebi dan juga teman-teman perhatikan gambar yang ada di Ustazah. layar ini. Nah, sedang ngapain ya? Yuk. Ada anak yang menanam dan merawat tanaman, yaitu dengan menyiram tanamannya. Terus ini apa yang dilakukan anak yang sedang duduk ini? Ya, menanam tanaman, Ustazah. Iya, hebat. Ini namanya anak yang Sayang ya, Ustazah ya. Iya, manakah anak yang sedang merawat tanaman? Coba gambar 1 dan juga gambar 2. Wah, pastinya gambar 1, Ustazah. Dia saya sama tanaman, dibuktikan dengan merawat tanaman, yaitu menyiram tanaman. Kalau gambar 2 ini? Wah, dia tidak soleh, Ustazah. Dia merusak tanaman. Berarti dia tidak sayang ya? Iya, Tidak kasih. tidak sayang sama ciptaan Allah, ya Ustazah ya. Iya. Zebi dan juga teman-teman, mengapa kamu harus merawat tanaman? Ya, supaya kita dapat pahala dari Allah. Iya. Selain itu, Zebi dan teman-teman tahu tidak? Ternyata tanaman itu menghasilkan oksigen untuk kita. Oh iya, Ustazah. Bagus untuk paru-paru kita ya, Ustazah ya. Sekarang apa yang dapat kamu lakukan sebagai tanda sayang terhadap tanaman? Ya tadi, Ustazah, aku akan menanam pohon-pohon. Aku akan merawatnya, menyiram, memberi pupuk, dan menjaga lingkungannya, Ustazah. Jadi, Zebi dan juga teman-teman sudah mencontohkan sikap sayang terhadap tanaman atau ciptaan Allah. Oke, Ustazah. Kemudian selanjutnya, saya tidak merusak pepohonan. Oh iya, Ustazah. Berarti juga sayang ya, Ustazah, Iya. dengan tanaman ciptaan Allah. Namanya ini anak berkasih sayang. Coba ada gambar di atas dan juga gambar di bawah. Coba diperhatikan. Manakah anak yang tidak merusak mana anak yang melestarikan pohon, menjaga atau melestarikan pohon? Gambar yang di atas atau gambar yang di bawah? Wah, pasti yang gambar di atas, Ustazah. Dia menanam pohon. Kalau yang ini yang di bawah? Dia merusak itu, Ustazah. Iya, merusaknya dengan cara mencoret-coret. Nggak boleh Ini ya, Ustazah, ya. sudah menyakiti pohon ini. Iya, berarti tidak sayang sama ciptaan Allah ya, Ustazah ya. Iya, ini menandakan anak yang tidak berkasih sayang. Apa yang terjadi jika kamu merusak pepohonan? Wah, nanti pohonnya jadi mati. Iya, Terus kering, mati. Ustazah. Terus udaranya tidak sejuk lagi, tidak segar Iya, lagi sudah ya, Ustazah jadi ya. panas ya. Iya. Dan bahkan Zebi dan juga teman-teman, kalau banyak pohon-pohon yang mati, akhirnya Akan terjadi banjir, Ustazah. Iya, selain banjir di daerah-daerah tertentu bisa terjadi longsor loh, Zebi. Oh iya. Makanya Zebi dan teman-teman jadi anak yang berkasih sayang ya. Iya, insya Allah Ustazah siap. Alhamdulillah. Kemudian saya menyayangi lingkungan. Gambar di atas. Wah,
juga gambar di bawah. Nah, coba perhatikan Jebi dan juga teman-teman, gambar di atas dan juga gambar di bawah. Iya, gambar di atas itu menjaga lingkungan ya Ustazah ya. Iya. Dia membersihkan halaman ya Ustazah ya. Sedangkan kalau gambar di Wah, bawah, dia buang sampah sembarangan Ustazah. Berarti yang bawah tidak sayang ya Ustazah ya. iya tidak sayang sama Lingkungan dan lingkungannya saja ya. Bagaimana cara kamu menunjukkan rasa sayang terhadap lingkungan, Jebi? Ya, salah satunya aku akan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian Aku akan apalagi? membersihkan lingkunganku. Aku akan menanam pohon-pohon yang bagus-bagus. Kalau sudah ditanam harus dirawat juga loh, Jebi. Iya Ustazah. Itu menunjukkan Jebi anak yang Sayang sayang sama tanaman. Saya memelihara sekolah dan lingkungan. Oh iya Ustazah. Ini. Sekolah lo bubur sih Nggak ada itu Nggak ada apa namanya. Nggak ada sampah yang berserakan Semua Iya. tempat sampahnya bersih-bersih gitu Alhamdulillah anak-anak yang sekolah di KBRA Al-Falah ini sudah menjaga lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya ya Jebi ya. Iya Ustazah. Coba manakah anak yang senang memelihara fasilitas sekolah? Gambar 1 dan juga gambar 2. Gambar 1 ini sedang mengelap meja. Kalau gambar 2 ini mencoret-coret. Berarti gambar berapa Jebi? Gambar 1 atau gambar 2 yang memelihara fasilitas sekolah? Gambar 1. Dia Kenapa? merawat ya Ustazah ya. Merawat dengan cara membersihkan. Iya. Ya. Kalau nomor 2 ini Wah, dia tidak merawat Ustazah. Buktinya dia mencoret-coret bangkunya. Jadi kotor ya Ustazah yang dia. iya. Apa akibatnya jika kamu merusak fasilitas sekolah? Wah, nanti fasilitas ini sekolahnya jadi jelek Ustazah. Rusak ya, Kotor, berarti iya, banyak yang rusak. tidak lama untuk apa? Jadi teman-teman belajar ya. Iya Ustazah. Nah, kemudian saya menjaga kebersihan taman. Nah, di sini ada taman. Manakah gambar anak yang menjaga kebersihan taman? Coba diperhatikan gambar 1 dan gambar 2. Mana yang menjaga kebersihan taman? Pastinya gambar 1 Ustazah. Gambar 1 itu kan itu kursi ya Ustazah. Dipakai juga ya Ustazah ya. Kalau gambar 2 ini Masa kursinya dibuat jalan-jalan? apalagi dengan sepatu atau sandal yang Iya. belepotan seperti ini, Iya, kotor kan jadi kotor jadinya. ya Ustazah ya. Nanti Kalau tamannya jadi enggak bagus lagi ya Ustazah ya. Iya, Jadi ndak- jorok ya Ustazah tidak ya. indah lagi, berarti bukan menunjukkan anak yang berkasih sayang terhadap taman ya, Iya Jebi Ustazah. ya. Ya tidak merawat ya Ustazah ya berarti ya. Kemudian apa akibat jika kamu mengotori taman? Akibatnya apa saja? Wah, tamannya jadi kotor. Kalau sudah Jorok. kotor, Wah, pasti kalau kotor pasti banyak kuman-kumannya ya Us ya. banyak penyakitnya ya. Iya. Apalagi di masa pandemi seperti ini, Jebi dan juga teman-teman harus menjaga kebersihan. Kenapa? Karena banyak virus dan bakteri yang bersarang. Berarti anak 1 ini menunjukkan anak yang berkasih sayang terhadap fasilitas lingkungan ya. umum, Iya. termasuk taman juga. Nanti kalau cepat rusak, siapa yang rugi? Kita semua Ustazah. Iya, kalau kita sedang jalan-jalan di taman, kita tidak bisa duduk santai karena kursinya sudah rusak. Karena Iya, banyak Ustazah. kumannya ya. Iya. Kemudian selanjutnya saya memungut paku di jalanan. Wah, Astagfirullahaladzim. Iya, mulia sekali ya Ustazah ya. Iya, ternyata banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab membuang paku di jalanan. Wah, berarti dia tidak sayang sama temannya Ustazah ya. Iya, padahal di jalan raya itu berbahaya juga. Iya. Nanti kalau ada sepeda motor atau
mobil yang sedang melaju kemudian apa menindas atau menabrak paku-paku ini, apa yang terjadi? Wah, banyak jadi bocor Us ya. Terus jadi kecelakaan ya Us ya. Iya, banyak yang dirugikan ternyata. Kemudian perhatikan lagi gambar di sini, di bawah ini. Manakah anak yang sedang melakukan tindakan yang benar? Gambar 1 atau gambar 2 yang melakukan tindakan yang benar? Oh, pastinya ya gambar 1, Ustazah. Dia mau memungut paku-paku ya Ustazah ya. Iya, kalau gambar 2 jadi perhatikan. Dia cuek bebek gitu ya Ustazah ya. Iya, wah, dia tidak tidak sayang terhadap lingkungannya, tidak peduli, tidak berkasih sayang dengan sesama. Mengapa kamu harus memungut paku yang tajam yang ada di jalan ini? Supaya nanti ada orang-orang yang tidak terkena paku Ustazah. Iya. Ada orang yang tidak terluka. Oh, gitu ya Ustazah ya. Hebat. Kemudian saya menggunakan air dengan bijak. Iya Ustazah, kemarin itu aku lihat Becky itu cuci tangan nggak selesai, akhirnya air kerannya dinyalakan terus Becky Ustazah. Sudah diingatkan apa belum Becky-nya? Sudah, katanya aku kan belum selesai cuci tangan. Itu katanya Becky Ustazah. Mungkin Becky melakukan cuci tangan dengan 6 langkah, Debbie. Oh gitu ya Ustazah. Iya. Tapi kan bisa dimatikan dulu kerannya Ustazah. Oh, berarti Becky belum sayang terhadap lingkungannya ya. Oh gitu ya Ustazah. Membuang-buang air. Coba ini diperhatikan, manakah gambar yang menunjukkan nih penghematan air? Gambar 1 atau gambar 2? Artinya gambar 1 Ustazah. Kalau kita cuci tangan, setelah kita membasahi tangan dengan sabun, kemudian kita matikan dulu. Iya, itu juga Ustazah. sudah termasuk penghematan air. Iya, berarti berkasih sayang terhadap lingkungan. Mengapa kamu harus menggunakan air secara bijak? Tahu ndak Becky dan juga teman-teman? Ya, supaya nanti sumber air kita tidak terbuang sia-sia Ustazah. Tidak habis ya, padahal kan ada anak keturunan kita berikutnya yang akan membutuhkan air. Ya Ustazah. Iya, hebat. Berarti Becky dan juga gambar nomor 1 ini sudah berkasih sayang atau berhemat terhadap air. Kemudian selanjutnya, saya tidak membuang sampah ke sungai. Wah, bisa berbahaya Ustazah ya. Kalau buang sampah sembarangan di sungai. Akibat apa saja yang ditimbulkan jika kita membuang sampah di sungai? Wah, satu pastinya nanti sungainya jadi kotor Us. Ya. Terus hewan-hewan yang di dalam air bisa jadi mati tercemar. Ya jadi kasihan ya Us ya, kan juga makhluknya awas disayang juga ya Us ya. Kalau sudah baik kotor, terus hewan-hewan juga mati, terus apa lagi? Wah, banyak sekali penyakit-penyakit yang akan ditimbulkan Ustazah. Kemudian kalau sudah banyak sampah di situ, kira-kira air bisa ndak mengalir di sungai? Wah, jadi terhambat Us. Jadi tercemar. Dari dangkal ya sungainya ya. Kalau tiba turun waktu musim hujan, banjir ya. Karena air nggak bisa melalui sungai dengan lancar ya Jebi ya. Iya Us. Coba perhatikan gambar 1 dan gambar 2. Manakah anak yang sedang menjaga kebersihan lingkungan? Wah, gambar 1 dong Us pastinya. Iya, dia melakukan atau membuang sampah pada tempatnya. Kalau gambar 2? Wow, dia tidak solid, tidak berkasih sayang terhadap lingkungan ya Us ya. Iya.
Berarti gambar 1 anak perempuan ini sudah menunjukkan anak yang berkasih sayang terhadap lingkungannya. Sedangkan gambar 2 belum menunjukkan. Harus kita ingatkan, Jebi. Iya Ustazah, insya Allah. Kita ingatkan secara bijak ya, tidak dengan marah-marah. Karena latak walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Kata yang bijak, bertali lembut ya Ustazah ya. Kemudian saya menggunakan listrik dengan bijak. Wah, iya ya Jadi, Ustazah. tadi berangkat ke sekolah sudah mematikan listrik lampu-lampu yang ada di rumah. Sudah belum? Us, aku sudah mematikan semua peralatan listrik, misalkan lampunya yang tidak terpakai ya tak matikan. Iya. Televisi yang nggak dilihat ya saya matikan. Pinter. Terus dari gambar, coba perhatikan gambar yang di bawah ini, gambar 1 dan gambar 2. Manakah anak yang sedang menggunakan listrik dengan bijak? Gambar 1 atau gambar 2? Gambar 1 Us. Gambar 1. Bisa ceritakan Zebi kenapa kok memilih gambar 1 yang bijak? Soalnya gambar 1 itu listrik. kan listriknya digunakan untuk belajar Us. Dia mau gambar- tidur, Oh, Becky. iya, mau tidur, tapi dia tidur. mematikan lampunya. Iya, Us. waktu tidur mematikan lampunya. Kalau Gambar 2, dia boros Us, masak televisinya menonton dia tidur ya Us ya. Iya. Nah, televisi kita tonton ya Us ya. Iya. Tapi televisinya yang ditonton ya Us ya. Televisi yang menonton ya Us ya, Iya. menonton dia tidur. Gimana gitu ya Us ya. Iya, terus Jebi dan juga teman-teman, apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat listrik? Ya, salah satunya kalau aku mau tidur, akan matikan lampu, mematikan Terus? televisi. Iya. Misalkan kalau kipas anginnya aku mau keluar rumah, kipas anginnya tidak terpakai, aku matikan. Ya, hebat. Pastinya Terus juga apa tidak saya tidak matikan Ustazah. Iya, hebat. Kemudian lampu-lampu yang untuk penerangan di jalan kalau sudah matahari sudah muncul harus diapakan, Jebi? Dimatikan juga Ustazah. Iya, harus dimatikan biar Zebi dan juga teman-teman jadi anak yang berkasih sayang dengan cara menghemat atau menggunakan listrik secara bijak. Kemudian apa yang menyebabkan pencemaran udara? Apa saja? Ayo. Salah Gambar salah satunya oh, itu ya Us ya. Asap apa ini? Asap knalpot kendaraan itu Us ya. Nah, itu kan menggunakan polusi ya. Iya, Us, ya. sebaiknya tidak menggunakan kendaraan yang sudah menimbulkan asap ya, yang Us. sudah banyak. Kemudian gambar yang kedua ini Buang jadi, sampah ya Us ya. membakar. Heeh. Ya, membakar sampah dengan tidak bijak ini ya. Masa di bawahnya pohon ya Us ya. Kasihan pohonnya nanti jadi. Kita ya Us ya. Terus masuk ke dalam rumah bisa menyebabkan batuk ya Jebi. Kemudian ini membakar sampah dengan tidak bijak juga. Iya. Ini menghasilkan asap atau debu, menghasilkan asap yang banyak, kemudian menyebabkan batuk. Apa yang terjadi jika udara yang kamu hirup tercemar dan banyak asapnya? Pastinya akan menjadi terpolusi dan dada kita kan sesak ya Us ya. Iya. Kita akan jadi batuk-batuk gitu ya Us ya. Iya, karena kita kesulitan untuk bernafas ya Debi ya. Iya Ustazah. Ayo Debi, waktunya kita menyanyi yuk. Oke, Sudah siap? Ustazah, siap. 1, 2, 3. Waktuku kecil hidupku amatlah senang, senang dipangku di peluknya, serta dicium dimanjakan, namanya kesayangan. Terima kasih Jebi dan juga teman-teman sudah mendengarkan cerita dari Ustazah. Sama-sama Ustazah. Sampai berjumpa kembali. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.